Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu pertanyaan buat teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan apabila kulkas satu pintu Anda mau ganti dengan mesin kulkas dua pintu? Maksudnya gini, kulkas ukuran kompresornya 1/8 mau Anda ganti dengan kompresor yang ukurannya 1/6. Apakah bisa, Mas Andre? Bisa, teman-teman. Sekarang saya pasti teman-teman menjalani ya, mengatasi atau sering mengalami. Kita urgent ya, butuh cepat kompresor ukuran 1/8 tapi kita adanya 1/6, dan sebaliknya kita butuh urgent kompresor 1/6 tapi kita adanya atau ready stoknya kompresor 1/8. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan teman-teman pahami video ini pelan-pelan, karena setiap materi yang saya share buat teman-teman atau ilmu-ilmu yang saya share buat teman-teman itu nggak bisa secara cepat langsung masuk, harus pelan-pelan. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung aja, apa yang Anda pikirkan apabila bertemu dengan kulkas yang mesinnya mesin 1/8 ya. Kita bicara mesin 1/8 ya, mesin 1/8. Namun karena kita nggak ada stok mesin 1/8, akhirnya kita ganti dengan mesin 1/6. Oke, kita ganti dengan mesin 1/6. Apakah dengan mengganti mesinnya lebih besar akan ada efeknya? Dan bagaimana kalau misalnya kita coba dipanggil sama Om bagaimana apabila menggunakan mesin yang besar tapi fungsinya tetap normal, sama halnya dengan mesin kecil. Karena kita tahu sendiri, saya juga merasakan ya, mungkin teman-teman sebagai tukang kulkas yang masih pemula ya, atau mungkin yang baru mulai bisnis, modalnya minim ya, rata-rata stok untuk kompresor itu nggak ada ya, sedapatnya lah gitu ya. Kalau misalnya ada pesanan kompresor yang besar, kita harus nyari dulu. Kemudian kalau misalnya ada pesanan kompresor yang kecil, kita adanya yang besar, bagaimana caranya? Jadi mesin yang besar kita masukkan ke body mesin kecil. Kita ambil contoh mesin kulkas satu pintu, kita masukkan kompresor dua pintu. Oke, kulkas satu pintu kan kompresornya 1/8. Kita masukin, karena kita nggak ada stok ya, kita adanya stok kompresor 1/6, kita masukin kompresor 1/6. Bagaimana cara-caranya Mas Andre yang amannya ya, yang amannya? Oke, langsung aja saya bahas materinya dulu teman-teman ya. Teman-teman siapkan ini teman-teman ya. Siapkan ini. Apa ini? Ini adalah pipa 1/4 ya, pipa ukuran 1/4. Teman-teman bisa dapatkan ini di toko spare part kulkas, atau kalau teman-teman yang pekerjaannya masuk ke AC juga, ini bisa teman-teman ambil dari pipa bekas yang bekas AC ya, yang ukuran 1/4. Kan kalau AC 1 PK itu ada pipa 1/4 versus 3/8 ya. Teman-teman bisa ambil titik pipa yang 1/4-nya. Siapkan berapa meter? 2 meter. Oke, siapkan 2 meter teman-teman ya. Kemudian yang pertama, selanjutnya adalah langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini teman-teman. Perhatikan titik ini ya. Ini adalah titik awal kondensor dan akhir kondensor. Perhatikan. Ini yang ke filter ya. Ini yang ke filter adalah titik akhir kondensor. Nah, yang saya arah panah ya, yang ke filter ya. Ini akhir kondensor, kemudian ini awal kondensornya yang ini.
Saya ganti warna aja kali ya. Nah, perhatikan ya. Awal kondensornya adalah titik yang warna ungu. Kemudian akhir kondensor ini warna oranye. Akhir kondensor bertemu dengan filter kosong ya. Dan awal kondensor bertemu dengan kompresor ya. Paham ya? Saran saya kepada teman-teman, untuk penambahan kondensor itu teman-teman ditaruh di titik oranye. Oke, jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin yang lebih besar, kita tambahkan kondensor 2 meter, yaitu pipa ukuran 1/4 sepanjang 2 meter. Bagusnya teman-teman gulung ya, gulung pakai ini nih teman-teman. Digulung pipanya biar rapi ya. Pakai ini nih. Nah, pakai ini ya. Jadi Anda gulung pipanya ya, biar rapi. Anda taruh sedemikian rupa. Jadi di sebelum filter itu Anda sambung dulu dengan pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Ya, Anda sambung dulu. Kemudian ujung dari pipa 1/4-nya baru Anda sambung dengan filter. Gambarannya paham teman-teman ya? Gambarannya paham ya? Sebentar, ini saya kasih gambarannya dah. Jadi gini, ini gambarannya seperti ini nih. Semoga Anda paham ya. Ini pipa kondensor, pipa 2 meter Anda ya 1/4 ya. Ini nanti sambungnya ke filter kosong. Filter kosong ketemu ke kapiler ya. Kalau ini berarti ketemunya ke sini teman-teman, nah seperti ini. Ke jalur jalur ke filter kosong ya. Jadi kita sambung dulu dengan pipa ukuran 1/4. Kemudian ke filter kosong ya. Setelah filter kosong nanti ke kapiler seperti biasa. Jadi Anda nyambung, Anda tambahin pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Itu untuk mesin besar dikasih ke mesin kecil. Berlaku juga untuk mesin 1/5 Anda taruh di 1/6. Misalnya Anda punya bekas showcase ya. Showcase kan ukuran kompresor 1/5. Rata-rata 1/5 ya. Kemudian Anda mau taruh di kulkas 2 pintu. 2 pintu kan 1/6. Untuk amannya Anda tambahkan seperti ini teman-teman ya. Tambahkan pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Sebelum filter ya. Kalau saya biasanya pakai sebelum filter. Jadi itu untuk aman seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini gambarannya ya. Kalau teman-teman bingung seperti ini gambarannya nih. Biar teman-teman nggak bingung mana tadi. Kebalik gambarnya teman-teman ya. Bisa kebalik gini. Ini kebalik nih. Kelihatan teman-teman ya, itu adalah ini kategorinya mesin, ini mesin 1/4 teman-teman ya. Mesinnya 1/4, tapi saya fungsikan untuk kulkas 2 pintu jumbo yang karakternya adalah membutuhkan mesin 1/5. Paham ya? Ini adalah mesin 1/4, namun saya fungsikan untuk kulkas 2 pintu jumbo yang karakternya harus dia hanya membutuhkan kompresor 1/5. 1/5-nya cukup. Tapi karena saya nggak ada stok untuk 1/5, saya adanya stok untuk 1/8, 1/4. Makanya untuk mengatasi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi rotasinya ya, putarannya nggak terlalu kenceng, saya gunakan pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya menggunakan pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Ini untuk amannya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk aman seperti ini. Karena kalau saya pernah mencoba tanpa menambahkan apa namanya ini, tanpa menambahkan pipa 1/4 ya sepanjang 2 meter, alhasil mesinnya cepat panas. Mesinnya cepat panas, ampernya tinggi. Kalau dingin nggak ada masalah, dingin nggak ada masalah. Ampernya tinggi, dan ini mengkhawatirkan suatu saat 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin hitungan hari, hitungan minggu,
mesin ini jebol. Oke. Itu udah gambarnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita lihat ampernya tinggi, mesinnya terlalu panas, otomatis yang terjadi adalah mesin pasti jebol. Teman-teman juga bisa gunakan misalnya Anda punya kulkas satu pintu ya dengan kondensor 10U. Kemudian Anda mau ganti dengan kompresor yang lebih besar, kompresor 1/6. Maka teman-teman tinggal tambahkan saja pipa 1/4 sepanjang 2 meter. Di titik mana? Di titik ini teman-teman. Di titik ini ya. Nah, titik ini. Kalau yang ini yang ungu kan nih, sebentar mana nih? Sebentar. Nah, ini yang ungu, kemudian yang ini yang oranye ya. Kalau titik yang ungu kan yang menuju ke kompresor ya. Bentar. Titik yang ungu kan menuju ke kompresor ya. Kalau titik yang oranye ini menuju ke filter. Jadi teman-teman tambahkan pipa 1/4 sepanjang 2 meter itu ke titik yang oranye. Oke. Ke titik yang oranye, bukan titik yang apa namanya nih? Titik yang karena titik yang ini mengarah ke kompresor. Paham teman-teman ya? Semoga bisa dipahami ya. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa masuk ke grup. Nanti saya berikan linknya di grup. Atau teman-teman bisa komen ya. Nanti saya bisa bantu teman-teman menyelesaikan kasus-kasusnya ya. Yang bingung ya. Dan saya minta maaf kepada teman-teman yang saya slow respon ya. Karena mungkin akhir-akhir ini kesibukan saya semakin bertambah. Ini adalah hasil akhir ya teman-teman. Ini adalah hasil akhir di mana saya menambahkan ampernya normal dan kompresornya juga nggak terlalu panas. Mana tadi? Sebentar. Ini kulkas 2 pintu ya, saya pakai mesin 1/5. 1/6 harusnya kan, kasih 1/5. Itu hasil akhirnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman belajar, praktek. Jangan takut sama kegagalan, jangan takut sama kesalahan. Salah, gagal itu adalah hal yang normal, hal yang wajar dalam dunia usaha teman-teman ya. Seorang bayi harus gagal dulu berdiri, baru dia bisa berdiri tegak. Seorang bayi harus gagal dulu berjalan, dia harus sering jatuh, dia harus sering luka, baru dia bisa berjalan. Begitu juga dengan saat dia berlari. Dan itu juga yang teman-teman lakukan, yang teman-teman alami, yang teman-teman harus siap menjalaninya adalah kegagalan, kesalahan. Tentunya teman-teman akan melakukan evaluasi, teman-teman akan melakukan perbaikan, teman-teman akan melakukan inovasi. Hari ini saya gagal, besok saya nggak boleh gagal. Oke? Hari ini saya nggak bisa, besok saya harus bisa. Hari ini saya salah, besok saya harus benar. Seperti teman-teman ya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.